Sebenarnya menurutku zaman sekarang juga cukup menarik karena kan jenis keluarga beda-beda. Iya. Ada misalnya yang mungkin karena satu atau lain hal harus tinggal dengan kakek neneknya saja gitu Iya. kan. Tapi menurutku harus biasanya namanya significant adults atau orang tua yang memang mengambil alih penuh atau yang paling berkontribusi dalam tumbuh kembang anak. Download aplikasi Noise di App Store dan Play Store. Download sekarang. Hai Moms, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di podcast Keluarga Siaga Lifeboy. Yeay! Meriah sekali ya. Mudah-mudahan Moms juga dalam kondisi bersemangat seperti kita di sini, dan mudah-mudahan Moms dan keluarga juga dalam kondisi sehat ya. Dan seperti biasa, kita di sini bakal ngobrol-ngobrol santai aja, bukan gibah loh. Tapi di sini ngobrol-ngobrolnya menambah pengetahuan Moms-Moms semuanya, karena kita akan membahas tentang isu-isu kesehatan seperti episode-episode sebelumnya juga, mungkin tentang edukasi kebersihan, tumbuh kembang anak. Banyak banget lah pokoknya yang bisa Moms dapatkan dari obrolan ini. Dan gak lupa juga loh, saya akan selalu mengingatkan untuk Moms semuanya follow Instagramnya Lifeboy di @lifeboyid. Terus udah gitu subscribe YouTube channelnya Lifeboy juga, namanya sama, Lifeboy ID. Nyalain notifikasinya supaya nanti kalau ada episode baru dari podcast Keluarga Siaga Lifeboy, wow, Moms bisa langsung nonton. Dan kalau misalnya Moms selalu menyaksikan episode-episode dari podcast Keluarga Siaga Lifeboy, karena hari ini sudah episode ke-13, ini ada sedikit yang berbeda nih dari expert yang bakal ngobrol, karena biasanya kan dokter ya, tapi kali ini kita akan menghadirkan seorang psikolog anak, dan pastinya juga akan tetap ada Moms inspiratifnya dong. Kalau aku Moms inspiratif nggak ya? Kayaknya kurang ya, mendingan yang lain aja yang jadi Moms inspiratif ya. Oke, kita langsung kenalan aja sama psikolog anak yang akan menemani dan akan ngobrol-ngobrol bersama aku di sini. Ada Mbak Grace Eugenia MAMC. Halo Mbak Grace. Halo Kak Gina. Apa kabar? Kabar baik. Mbak Grace ini emang psikolog anak. Betul. Kok tertarik Mbak sama dunia anak-anak ya? Mungkin kalau kenapa tertariknya lebih ke bakat dan juga pengaruh lingkungan sih gitu. Oh. Iya, dari kecil tuh emang suka. Mungkin kalau dulu kepo ya, Iya. ngurusin adik-adik, ngurusin Iya. keponakan-keponakan gitu. Terus mungkin dari bakatnya, habis itu dari nurture-nya mungkin gara-gara aku tuh juga tipe yang pas gede tuh digedein sama sekampung gitu. Jadi sama tanteku, kakekku gitu ya. Luar biasa, keroyokan ya. Iya, betul. Jadinya kayaknya gara-gara pengalaman itu seru juga ya gitu. Dan kayaknya pengen nih berkontribusi di bidang ini juga, tapi mungkin lebih profesional gitu jadi psikolog anaknya. Oh baik, kayak aku harus banyak ngobrol-ngobrol sih sama Mbak Grace ya. Secara aku anak tunggal, jarang berkontak sama anak-anak, lalu punya 2 bocah yang terkadang sulit untuk diatur. Tiba-tiba curhat colongan ya kan. Dan juga ada Moms inspiratif kita, ada Riana Dea. Halo, apa kabar? Baik, Dea? alhamdulillah. Moms Dea ya. Moms Dea. Anak sekarang sudah 3. 3, 1 cewek 2 cowok ya. Betul. Baru lahir ya kemarin Baru ya. lahiran. Ih, Masya Allah. Sebulan ya. Oh baru sebulan. Belum sih. Beberapa hari lagi sebulan. Beberapa hari lagi sebulan. Ya Allah, masih hitungan hari Masih ya hitungan anaknya hari, ya. Masya Itu Allah. lagi lucu-lucunya untuk bangun tengah malam. Betul, balik lagi ya. Iya benar. Oke baik. Nah kita ngobrolin mungkin ini sekarang tentang edukasi ya. Edukasi berkaitan sama teman sebaya gitu. Nah ini kalau kita boleh ngobrolin, mungkin kayak kalau orang tua zaman dulu kali ya. Mungkin aku zaman dulu tuh kayak yang diperiksa tuh selalu macam-macam IQ doang, kecerdasan intelektual gitu ya Mbak ya. Terus sekarang tuh berkembanglah, ada kecerdasan emosional lah, apalah gitu. Emang sekarang penting banget ya Mbak untuk kayak orang tua tuh notice tentang kecerdasan emosional gitu pada anak-anak. Iya, menurutku itu penting banget. Jadi Iya. sebenarnya bukannya kecerdasan emosional ini baru ada gitu ya. Sebenarnya Iya. kan kita semua juga terlahir udah tahu emosi, udah Iya. bisa merasakan, cuma memang dengan berkembangnya waktu gitu ya.
penelitian, orang juga belajarnya semakin dalam. Tapi menurutku penting banget sih Kak Gina, karena kita tahu bahwa misalnya kalau kita mau ngomongin tentang kesuksesan atau kita mau ngomongin tentang apapun yang kita lakukan, itu ternyata kan bukan cuma apakah kita bisa atau enggak, tapi Iya. banyak banget faktor lain yang mempengaruhi gitu kan, termasuk mood kita atau emosi kita Iya. gitu kan. Apakah kita termotivasi untuk melakukannya? Ada juga kalau kita lagi bad day nih biasanya, pasti biasanya yang lebih cepat ngerjain sesuatu atau yang pengen ngerjain sesuatu jadi nggak pengen sama sekali. Jadi menurutku penting banget sih Kak Gina. Oh, apakah itu yang suka orang-orang ngomongin, nih anak nih sebenarnya pinter tapi males gitu. Nah itu berkaitan sama kecerdasan emosional nggak tuh? Nah bisa jadi, atau mungkin kalau dari aku sendiri kadang-kadang menurutku males tuh masih terlalu general gitu ya. Waduh. Apakah misalnya dia males gara-gara dia bosen karena kegampangan, jadi nggak termotivasi misalnya. Wow, Cerdas anaknya iya, ya. iya. Ya kan bisa juga Iya. gitu. Atau mungkin dia males gara-gara anaknya udah ngantuk disuruh belajar. Mungkin kalau kita geser jam tidurnya atau jam belajarnya, mungkin dia lebih termotivasi, moodnya Oke. masih bagus. Atau Iya. anaknya nggak lapar gitu kan, beda juga ya anak lapar sama anak enggak. Iya. Moodnya juga mempengaruhi performanya juga gitu kan. Jadi ya menurutku bisa itu ya. Tapi kita sebagai orang tua kan ya kadang-kadang pakai kata-katanya ya yang kurang lebih general-general gitu ya Kak. Itu kayak menohok ke aku ya arahnya ya. Ups, aku salah mengajukan pertanyaan. Oke, aku ganti saja kalau gitu pertanyaannya. Berarti ini kan berkaitan sama edukasi juga kan ya. Nah kalau di dalam satu keluarga gitu ya Mbak, yang berperan untuk memberikan edukasi buat anak tuh siapa sih? Karena kan bisa kita bilang kan keluarga lingkungan pertama anak itu kan keluarga, ada ibunya, ada bapaknya, terkadang ada neneknya, kakeknya gitu. Sebenarnya siapa yang harus kayak pegang andil untuk edukasi anak ini? Nah, sebenarnya menurutku zaman sekarang juga cukup menarik karena kan jenis keluarga beda-beda. Iya. Ada misalnya yang mungkin karena satu atau lain hal harus tinggal dengan kakek neneknya saja gitu Iya. kan. Tapi menurutku harus biasanya namanya significant adults atau orang tua yang memang mengambil alih penuh atau yang paling berkontribusi dalam tumbuh kembang anak gitu. Tapi bukan berarti misalnya ada juga yang nanya, oh kalau saya orang tua bekerja, anak saya biasanya misalnya sama pengasuh. Ya menurut Iya. saya tetap harus orang tuanya sih gitu kan, karena orang tuanya adalah walinya gitu. Tapi ya yang lain-lainnya jadinya harus dipastikan supaya konsisten dan sepaham nih dalam pola pengasuhannya. Oh, oke. Berarti yang aku tangkap adalah siapapun bisa berperan untuk pengasuhan dan edukasi si anak ini. Yang penting konsisten. Jangan misal ibunya A, bapaknya B, Betul. neneknya C, Sering terjadi D, gitu. ya. Sering terjadi gitu. Jadi banyak variasi hidup gitu. Jadi anaknya nanti kalau misalnya melakukan sesuatu nggak dapat dari ibunya, Betul. ke papa, nggak dapat dari Setuju. papa, ke nenek, gitu ya. Itu maksudnya yang diseragamkan ya. Betul. Supaya satu suara gitu. Nah kalau Dea, anak 3 nih. Ya. Cowok umur? Yang kedua itu cowok 4 tahun, Iya, yang terakhir baru lahir. baru beberapa hari. Yang cewek? Cewek 5 tahun. Wow, luar biasa rame ya setiap hari ya. Rame ya, apalagi yang baru lahir ini Iya. bikin kakaknya jadi mungkin ngerasa kayak posisinya diambil kali ya Oh. gitu. Padahal sebenarnya umurnya udah 4 tahun kan. Iya. Aku pikir tadinya dia ngerasa cukup usianya, ternyata enggak. Dia malah menjadi lebih kekanak-kanakan dari adiknya. Mau jadi bayi juga. Bayinya mau nyusu, dia mau nyusu juga. iya, Pokoknya jadi lebih, aku punya bayi 2 jadinya gitu. Oh gitu. Oh. Aku tuh mungkin dia merasa kayak tadinya aku sudah anak terakhir. Iya betul. Ya kan? Sebenarnya dia excited banget, dia Iya. sayang, tapi mungkin di lubuk hatinya dia tidak bisa menerima gitu. Jadi Oh. sebenarnya dia tuh sayang adik, tapi beberapa hal dia nggak sadar gitu, kayak jangan ambil ini mami aku gitu. Ada momen-momen kayak gitunya. Iya, ya. Iya. Kalau kakaknya yang pertama? Kakaknya kayaknya emang sayang banget sama adiknya, mungkin Ngomong. cewek kali Oh, ya. iya, Jadi iya. kayak emang menunjukkan rasa sayang ke adiknya, bener-bener kayak sayang banget. Ke Adek. dua-duanya atau Ke ke? bayi ya. Ke Kalau yang bayi. keduanya kayaknya karena ada adik jadi sering berantem juga. Oh, gitu. masih ada ya Masih. berantem-berantem. Memang kalau punya anak lebih dari satu ya, karena kan Pasti aku ya. anak tunggal ya. Jadi aku tidak merasakan ada peperangan atau apapun setelah punya anak 2 Baru aja. ngerasain ya. Ngerasain ya Allah, rumah ini hanya sepi ketika mereka tidur dan sekolah gitu ya kan. Dan kalau di keluarganya Riana Dea yang berperan untuk kayak kayak mengajarkan sehari-hari itu siapa? Kayaknya lebih ke aku kali ya, Oh iya, ibunya gitu. suami? Suami lebih banyak di luar karena kerja kan, Oke. dan emang jam kerjanya
tidak bisa dipastikan, bukan kayak orang kantoran yang Iya. 9 to 5 gitu. Jadi bener-bener kadang tengah malam, kadang subuh, kadang di luar kota. Jadi Iya. emang banyak waktunya di aku. Iya. Terus ya paling Mbak sih, kalau misalnya beberapa hari aku misalnya dulu kan aku mesti syuting kan. Iya. Jadi kayak ada Mbak juga, cuma emang aku nggak lepas kontrol gitu. Jadi kadang-kadang aku tetap kasih tahu kalau bahkan aku bilang sama Mbak aku kayak, Mbak, kalau dia salah itu ditegor, nggak apa-apa, Oke. dimarahin nggak apa-apa, tapi benar gitu, maksudnya Oh, iya iya, gitu, iya, iya. jangan yang dia nggak salah terus dimarah-marahin Iya. gitu, enggak. Jadi mbakku sih menurut aku dia agak berani buat marahin anakku kalau Iya. misalnya dia salah nggak mau nurut atau apa tuh. Jadi mungkin kayak misalnya neneknya tiba-tiba lagi di rumah, mungkin agak kaget nih ngelihat Oh. kok Biasanya- mbaknya agak galak ya gitu. Biasanya mbak-mbak udah lama tuh kalau gitu. Iya lumayan lah 2 tahun. Oh, iya. Iya kan, jadi kayak Relate. Iya kan, Iya, jadi bener. kayak neneknya pas datang kok ini banget gitu. Iya, Karena iya. sebenarnya aku udah bilang sama mbaknya kayak ya daripada anaknya lepas kontrol kayak ya udah dia mau salah nggak apa-apa deh, mau Iya. apa nggak apa-apa, semua malah jadi nggak baik ke depannya gitu. Iya. Jadi kayak aku bilang aja sama mbak kalau misalnya dia salah nggak mau nurut atau apa, dikasih tahu aja, dimarahin nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang anaknya tetap ngadu ke aku, misalnya kayak pas aku pulang atau apa. Dimarahin mbak Iya, gitu ya. mbaknya galak, aku dimarahin gini. Tapi kan karena udah mulai gede, jadi udah mulai bisa komunikasi. Jadi Iya. kita juga jadi tenang ya. Bukan anak yang diem tuh kayak misalnya diapain, anaknya diem nggak ngomong gitu. Alhamdulillah anaknya juga bisa komunikasi. Bahkan tuh kayak di depan aku aja suka caper-caper gitu kan. Jadi kayak sekarang nih udah mulai ada bayi gitu. Kalau misalnya mbaknya marahin tuh dia kayak, Mbak nggak sayang aku, Mbak galak gitu. Itu bisa di depan aku ngomongnya gitu. Jadi aku kayak ya bersyukur juga sih anaknya bisa komunikasiin itu gitu. Jadi Iya. aku nggak khawatir juga gitu. Ya ditambah lagi kan dia juga lebih ke Banyak di sendiri rumah, kan iya, perannya iya, karena betul. suami juga kerja segala macem gitu kan.